Baik, di video kali ini saya Erik Julianto dengan NIM 2024 dari program Magister Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul akan mempresentasikan tentang hasil tugas saya yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia menggunakan metode waterfall. Studi kasus implementasi di PT Puspa Pesona Florindo. Kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Jadi transformasi digital telah menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan organisasi, termasuk pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Dan salah satu bentuk konkret dari transformasi ini adalah pemanfaatan Human Resource Information System atau HARIS atau SRIS, yakni sistem informasi yang mendigitalisasi seluruh aktivitas manajemen SDM mulai dari rekrutmen, penggajian, absensi hingga manajemen kinerja. Pengertian SRIS, Human Resource Information System atau SRIS merupakan sebuah sistem terintegrasi yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan informasi terkait sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Fungsi dan manfaat SRIS menurut Al-Kashami meliputi pengelolaan data karyawan seperti menyimpan informasi seperti identitas, jabatan, kontrak kerja, hingga histori cuti. Kedua, absensi dan waktu kerja untuk mencatat kehadiran dan keterlambatan. Ketiga, manajemen gaji untuk integrasi dengan sistem payroll. Dan terakhir adalah self-service portal untuk karyawan mengakses informasi pribadi, slip gaji, dan mengajukan permohonan administratif secara mandiri. Urgensi SRIS. Di era digital, SRIS bukan hanya pelengkap tetapi juga menjadi tulang punggung dalam pengambilan keputusan berbasis data. Sistem ini dapat membantu mengurangi beban administratif, mempercepat proses birokrasi, dan meminimalisasi kesalahan manusia dalam pengelolaan data SDM. Implementasi SRIS pada lingkungan perusahaan dapat meningkatkan akurasi, efisiensi waktu, kemudian akses, serta pembaruan dan integrasi sumber daya. Manfaat-manfaat ini menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam mengelola dan mengembangkan SDM secara efektif. Metode penelitian yang digunakan dalam tugas ini adalah dengan pendekatan kualitatif sebagai landasan teoritis dan studi kasus pengembangan SRIS untuk optimalisasi manajemen sumber daya manusia. Pendekatan ini membantu menggali informasi secara mendalam, menganalisis data secara komprehensif, dan menghasilkan temuan yang relevan. Pengembangan sistem dilakukan dengan model Software Development Lifecycle SDLC dengan menggunakan metode waterfall yang terdiri dari analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, evaluasi, dan juga rilis. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana SRIS dapat diimplementasikan dan dioptimalkan dalam konteks manajemen sumber daya manusia. Hasil dan pembahasan. Analisis kebutuhan pengguna merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pengembangan sistem informasi. Pada SRIS yang dikembangkan ini, analisis kebutuhan pengguna dilakukan dengan melalui wawancara kepada calon pengguna, yaitu manajer sumber daya manusia PT Puspa Pesona Florindo. Berdasarkan hasil wawancara dapat diidentifikasi kebutuhan calon pengguna SRIS sebagai berikut. Fitur yang untuk akses database karyawan oleh role admin, fungsi utamanya adalah manajemen data karyawan, bulk upload, dan juga download template. Kemudian untuk fitur absensi dari sisi admin itu bisa melihat log absensi, mendownload data, edit log, dan manajemen koreksi. Sedangkan untuk fitur absensi pada role user itu bisa check in dan check out, lihat log pribadi, dan mengajukan koreksi. Untuk fitur pengajuan dari sisi admin itu bisa mengatur jatah cuti, mengelola pengajuan, dan juga mendownload laporan. Untuk fitur pengajuan dari sisi user bisa mengajukan cuti, sakit, lembur, bisa cek status dan juga lihat kuota cuti. Untuk fitur perusahaan hanya bisa diakses oleh admin itu manajemen data perusahaan, koordinat lokasi, dan juga untuk fitur payroll di sisi admin bisa generate slip gaji dalam bentuk PDF dan melihat riwayatnya. Implementasi. Tahap implementasi merupakan tahap penting dalam siklus pengembangan sistem. Proses pengembangan dilakukan selama 3 bulan dengan menggunakan teknologi backend seperti Node.js, lebih spesifiknya Express.js. Kemudian untuk frontendnya menggunakan Nginx dan juga Bootstrap dengan database MySQL. Dengan menggunakan teknologi tersebut, sistem diimplementasikan dengan menggunakan metode waterfall yang memastikan tahapan pengembangan dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Setelah implementasi dilakukan tahap pengujian dengan menggunakan pendekatan black box testing
pada setiap fitur untuk memastikan semua fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan, validasi input dan output sesuai ekspektasi, dan tidak ada error kritikal pada saat proses pengajuan approval ataupun download laporan. Pengujian melibatkan skenario-skenario berbeda untuk menguji ketahanan dan kehandalan sistem dalam berbagai kondisi. Selain itu, dilakukan user acceptance testing atau UAT bersama manajer SR untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan operasional. Setelah pengujian, sistem dinyatakan layak dan digunakan dan dirilis pada lingkungan internal perusahaan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur kepuasan pengguna dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Evaluasi sistem SRIS dilakukan secara kualitatif berdasarkan pengalaman dan persepsi pengguna yang telah menggunakan sistem selama masa uji coba internal. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi sistem yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait pengembangan sistem informasi manajemen sumber daya manusia di PT Puspa Pesona Florindo. Yang pertama, implementasi sistem SRIS berhasil mewujudkan sistem digital yang terintegrasi untuk mengelola berbagai aspek administrasi SDM. Yang kedua, sistem ini memfasilitasi proses yang sebelumnya manual seperti pencatatan absensi, pengajuan cuti dan lembur, serta perhitungan gaji. Yang terakhir, melalui sistem ini seluruh data karyawan terpusat dalam satu platform sehingga mempermudah pengelolaan, analisis, dan pelaporan. Sistem SRIS terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pengguna. Adapun rencana pengembangan selanjutnya yang akan dikembangkan harus selalu mengikuti perkembangan organisasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.